Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 6B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran dan Solusi Pemerintah, Guru, Orang Tua terhadap pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu peran dan solusi pemerintah terhadap pembelajaran daring. Proses pembelajaran dalam bidang pendidikan harus tetap berlangsung meski saat ini tengah terjadi pandemi. Pandemi ini yaitu pandemi COVID-19. Nah, tetapi kebijakan new normal dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan secara daring tetap dilaksanakan agar generasi emas tidak ketinggalan pengetahuan dalam belajar dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, di dalam proses pembelajaran, pemerintah melakukan evaluasi seperti memberikan mahasiswa atau siswa-siswa yang sedang bersekolah, memberikan seperti paket data internet untuk anak-anak agar lebih memudahkan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah, fasilitas internet ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk guru, mereka difasilitasi adanya jaringan internet gratis selama 24 jam selama masa pandemi ini. Poin yang kedua yaitu peran dan solusi guru terhadap pembelajaran daring. Nah, di sini seorang guru memegang peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Peran merupakan aspek dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu perannya, seperti halnya guru dan peserta didik. Guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, khususnya pada saat kegiatan belajar mengajar. Karena pada dasarnya peserta didik memerlukan peran seorang guru. Apalagi di masa pandemi ini, guru sangat berperan terhadap proses pembelajaran siswa, walaupun proses pembelajaran diadakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada masa pandemi ini, sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah harus mampu melakukan pembelajaran secara daring atau online. Oleh karenanya, baik guru maupun peserta didik harus mampu melakukan pembelajaran daring. Guru maupun peserta didik harus mampu melakukan pembelajaran daring. Guru harus tetap melaksanakan tugasnya dalam mengajar dan mendidik anak meskipun tanpa harus bertatap muka langsung. Maka sangat diperlukan peran guru dalam menunjang proses pembelajaran secara daring, agar pada masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar anak tidak menjadi terbengkalai dan mereka tetap bisa belajar dengan senang tanpa ada rasa beban dalam proses pembelajaran. Poin yang ketiga, peran dan solusi orang tua terhadap pembelajaran daring. Peran orang tua sangat penting dalam tercapainya tujuan belajar. Hal itu dengan cara memberi bimbingan yang terbaik pada saat pembelajaran berlangsung. Selain hal itu, bimbingan dalam setiap harinya tidak kalah penting untuk dilakukan. Berikan pendidikan karakter kepada anak sejak dini tentu akan sangat berdampak besar bagi perkembangannya. Sudah diterapkan pendidikan karakter setiap harinya, tentu anak akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar meskipun dilakukan di rumah. Tingkat kepercayaan diri mengikuti proses belajar sehingga kecerdasan anak meningkat dan hasil belajar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Harlock. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa kepribadian orang tua. Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, dan intelijensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran tersebut, sebagai orang tua, dan bagaimana tingkat sensitivitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan dan akan mempengaruhi nilai dari
pola asuh dan akan mempengaruhi tingkat lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. Nah, di masa pandemi ini, anak-anak tentunya lebih sering belajar di rumah. Nah, sebagai orang tua ini berperan untuk memperhatikan apa saja yang dilakukan anaknya atau apa saja yang sedang dipelajari anaknya di rumah. Lalu orang tua sebaiknya membimbing anaknya dan berada di dekat anaknya ketika anaknya sedang melakukan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Poin keempat yaitu strategi pelaksanaan pembelajaran daring. Ada 4 poin strategi yang diusung Kemendikbud, antara lain yang pertama, pembelajaran secara daring baik secara interaktif maupun non-interaktif. Yang kedua, tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Yang keempat, para tenaga atau pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa sebaiknya diberikan tidak seberat yang diberikan di sekolah. Akan tetapi, penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. Nah, selanjutnya, poin terakhir yaitu tujuan pelaksanaan pembelajaran daring. Tujuannya yang pertama yaitu memastikan pemenuhan hak-hak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikologi bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.